pernah juga yang meninggal di Taif ya. Wah, yang di Taif paling duka itu. Kenapa? Bagi saya paling dalam. Kesatu, di Taif itu hawanya dingin. Iya. Kedua, situasinya di Taif saya tidak tahu. Iya. Terus saya tidur di masjid, sangat dingin sampai gigi itu kayak mukhalafat kan ya. Iya. Itu pun bukan di dalam ya, di masjidnya. Bukan di dalamnya, di luar gitu. Di Tapi terasnya. subhanallah di terasnya. Tapi subhanallah dengan kita keikhlasan ini semuanya bisa teratasi. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya juga yang meninggal selesai sampai dikuburkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Sobat TKI. Di video kali ini teman-teman ya, saya bersama Pak Haji nih dari Sukabumi. Iya. Dari mana Sukabuminya? Dari Sukabumi, Caringin. Oh, Caringin. Iya. Wah, kota santri atau Caringin mah. Kota santri sebagian. Alhamdulillah. Dari Caringin, mungkin ada teman-teman nih yang lagi nonton dari Sukabumi Caringin. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Oke teman-teman, di video kali ini ya, saya mau ngobrol-ngobrol santai saja nih sama Pak Haji. Dan beliau ini adalah salah satu pembimbing jemaah umroh Indonesia. Udah berapa tahun? Kalau di Saudi 13 tahun, kalau kita sebagai pembimbing umroh ada 2 tahun. 2 tahun. Dan sekarang saya mau nanya-nanya nih, biar durasinya agak terlalu panjang. Kan Pak Haji udah lama jadi pembimbing jamaah Indonesia. Nah, di situ pasti ada suka dukanya nih Pak Haji. Duka dalam menangani jemaah haji, kalau ada yang sakit. Nah, kalau misalkan jemaah yang sakit itu sakitnya sakit yang parah. Iya. Saya bawa jemaah ke rumah sakit. Saya ambil paspornya. Namanya siapa? Iya. Langsung begitu dia sampai ke rumah sakit, saya daftarkan dulu. Nah, di bagian pendaftaran, udah di bagian pendaftaran udah selesai, saya langsung dibawa ke kamar untuk pengecekan. Iya. Pemeriksaan ya. Untuk pemeriksaan jemaah ini sakitnya sakit apa? Iya. Ya, syukur-syukur jemaah yang saya bawa itu penyakitnya ringan. Iya, betul. Yang paling saya berat itu duka-dukanya ini, ada jemaah yang dari Jawa Timur. Iya. Gitu. Langsung dibawa saya ke rumah sakit. Dulu rumah sakit yang dekat Madinah dekat. Terus karena kondisinya tidak memungkinkan untuk di rumah sakit yang dekat dari Madinah. Iya. Tapi saya lupa lagi, maaf. Rumah sakit yang dekat Madinah itu, saya langsung bawa ke rumah sakit Aldar. Rumah sakit ya itu agak jauh, tapi dekat di Masjid Kuba. Begitu sampai di rumah sakit Aldar, Iya. ternyata jemaah tersebut punya penyakit di dalam ini ya, di leher. Di leher ya. Di leher itu saya tanya penyakitnya apa? Ya penyakitnya itu kalau tidak dibuang itu akan mengakibatkan untuk kelumpuhan. Oh, berarti jalan satu-satunya harus dioperasi. Nah, langsung saya komunikasi dulu sama dokter. Iya. Cara baiknya untuk gimana itu untuk mengatasi pasien supaya cepat sembuh. Kata dokter, salah satu jalan untuk mengatasi supaya jemaah ini sembuh harus dioperasi. Iya. Nah, saya bilang dulu sama keluarganya, apakah ini harus dioperasi atau tidak. Kalau keluarganya menyetujui untuk dioperasi, dokter akan melaksanakan untuk dioperasi. Nah, anaknya langsung menyetujui, apa-apa dioperasi, yang penting bapak saya sembuh. Pada hari Rabu dia dioperasi. Iya. Begitu hari Minggu pagi ya, meninggal dunia. Karena mungkin dia sudah waktunya untuk meninggal di sini karena dioperasi. Iya.
Kalau di Indo itu dulu harus ada uang 150 juta untuk dioperasi, harus ada uang. Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah di Saudi di rumah sakit Al-Dar yang saya tangani sudah beberapa kali, Iya. kalau ada yang meninggal jemaah itu sama sekali tidak pakai uang, tidak sama Gratis sekali ya. tidak pakai uang. Jadi balas, Iya, iya. yaitu dalam dukanya Iya. untuk Dan pengurus haji umroh. jemaah umroh ya, dan untuk menguruskan jemaah yang sakit itu sangat ribet juga ya. Wah, sangat ribet sekali. Daftar terus nanti Iya. diperiksa. Habis diperiksa itu kadang-kadang udah beberapa kamar gitu ya, masuk diperiksa Iya. ini. Apalagi sampai meninggal Meninggal. dunia di rumah sakit Di tersebut rumah ya. sakit itu sangat ribet. Yang meninggal itu harus menyelesaikan, harus ada surat dari Indo, surat pernyataan, KTP-nya, semua kertas itu harus komplit dari Indo. Udah komplit semuanya harus bawa dari rumah sakit, Iya. harus bawa dari kepolisian, harus bawa surat dari Safara. Kalau semuanya udah komplit untuk dikuburkan baru bisa, karena baru bisa diambil si jenazah dari rumah sakit untuk dimandikan. Kalau Iya. surat-suratnya belum keluar dari kepolisian, dari semua instansi itu Safara yang Iya. di Indo, itu tidak bisa dilaksanakan. Kalau udah selesai semuanya udah komplit, Baru dikumpulkan, bisa. baru diambil di Iya. tempat pemandian, langsung diserahkan, langsung diserahkan, ya. dikuburkan. Betul, Itu betul, dukanya. Tapi Iya. secara saya pribadi, saya tidak merasa kepaksa, Iya. saya merasa senang karena itu apa? Karena itu adalah sebagai tanggung jawab sebagai pengurus jemaah Betul umroh. sekali. Dan itu pun yang diurus oleh kita ya, Iya. Ci. Itu adalah tamu istimewa ya. Tamu Allah itu harus Tamu Rasulullah. diistimewakan. Betul sekali. Pernah juga yang meninggal di Taif ya. Wah, yang di Taif paling duka, itu paling dalam dukanya yang di Taif itu. Kenapa? Bagi saya paling dalam. Kesatu, di Taif itu hawanya dingin. Iya. Kedua, situasinya di Taif saya tidak tahu, Iya. tapi ada hikmahnya. Begitu ada yang meninggal di Taif, jadi situasi di Taif itu saya tahu. Gitu. Terus saya tidur di masjid, sangat dingin sampai gigi itu kayak Mukhat-khat. mukhat kan ya, Iya. kayak kena apa? Itu pun bukan di dalam ya, di masjidnya. bukan di dalamnya, di luar gitu. Di Tapi terasnya. subhanallah di terasnya. Tapi subhanallah dengan kita keikhlasan ini semuanya bisa teratasi. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya juga yang meninggal selesai sampai dikuburkannya di masjid di pemakaman yang di Abu Abdullah. Abdullah. Ya, di samping masjid Abu Abdullah. Abdullah bin Iya, Abbas. Abdullah bin Oh, di Abbas. sana. Iya, iya. Di situ iya. ada dikuburkannya itu ada jemaah yang dari Menara Kamila. Iya, jadi nggak dibawa Gak dibawa ke Iya. Mekah, gak dibawa ke Indonesia. meninggal langsung sana. di Madinah, di sana. Madinah, di iya. Mekah, di Mekah ya. Iya, Di karena- Taif, di Taif. di gitu ya. Taif. Karena kalau kita meninggalnya di Taif, mau dibawa ke Mekah itu tidak boleh. Harus ada surat karena Iya. itu udah keluar dari Wilayah. wilayah Iya. Mekah. Jadi harus dikuburkan di Taif. Iya, iya. Jadi teman-teman, Pak Haji ini membawa jemaah ziarah ke Taif. Ya. Suatu ketika jemaahnya Mau pulang. mau pulang, tapi Iya. meninggal di sana. Jemaah yang lain pulang, Saya sendiri untuk saya menguruskan ini menguruskan di sana, Pak ke rumah Hajinya. sakit Iya. sampai selesainya di sana. Saya bolak-baliknya ke Mekah, ke ngambil ke muasasah surat-suratnya. Iya. Habis dari ngambil surat, dari selesai dari muasasah, balik lagi ke Safara, Belum ke kantor lalu polisi ke ya. kantor polisinya. Laporan. Kalau semuanya udah selesai, udah komplit, baru bisa diatasi, dikuburkan. Iya, iya. Itu sangat capeknya ya waktu di Taif, subhanallah itu. Yang dikasih waktunya itu
sampai 3 hari Iya. sama polisi yang ada di Taif itu. Tapi alhamdulillah pas dikasih 3 hari semuanya selesai dengan izin Allah selesai, alhamdulillah. Tapi insya Allah ini akan menjadi pahala bagi pahala. Amin amin Ya Rabbal amin Alamin. amin. Mudah-mudahan dia jemaah haji atau jemaah umrah yang meninggal ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala Amin. dan segala kesalahan-kesalahannya diampuni, Amin. di keluarganya diberikan ketabahan. Amin. Amin. Semoga menjadi hikmah buat kita semuanya. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, ngobrol santai sore hari ini. Yang santai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya undur diri sama Pak Haji. Saya mengumumkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.